Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Robiansa Gumilar. Saya kuliah di Universitas Jenderal Ahmad Yani, jurusan Teknik Elektro, angkatan 2019 kelas C. Untuk kali ini saya akan membahas mata kuliah elektronika analog yang bermateri dioda Zener. Nah, apa sih dioda Zener itu, atau apa sih pengertiannya? Yaitu dioda Zener adalah dioda yang mempunyai tegangan Zener itu atau breakdown yang kecil. Nah, dioda Zener ini dirancang untuk digunakan sebagai regulator tegangan, nah, dan selalu dioperasikan pada daerah reverse pada tegangan dadalnya atau tegangan Zenernya. Kita bisa lihat grafiknya, yaitu nah di sini grafik yang menuju VF ya, itu tuh tegangan bias maju, yang VZ-nya tegangan bias mundur atau yang disebut breakdown tegangan Zener. Nah, di sini simbolnya ya, dioda Zener tuh pada katodanya ada huruf Z gitu tuh. Nah, selanjutnya ada regulator sun ya. Di sini kita bisa lihat jika tegangan sun lebih besar dari tegangan Zener, maka Zener akan dadal sehingga tegangan Vout akan dipertahankan oleh Zener sebesar tegangan dadalnya atau VZ. Nah, di sini bisa dilihat ya rangkaiannya. Sebenarnya dioda Zener itu untuk mengatur tegangan output on, atau maksudnya misalnya di tegangan Zener ini 5 volt, terus di sumbernya 3 volt. Nah, untuk Vout-nya itu tidak akan sama dengan DZ ini, soalnya sumbernya lebih kecil daripada si dioda Zener VZ yang ini. Nah, apabila misalnya sumbernya 10 sedangkan DZ-nya 5, nah maka otomatis DZ dan Vout itu hasilnya sama. Nah, bisa lihat di sebelah kanan ini ada rumusnya ya, Vout sama dengan V2. Nah, di sini langsung kita mencari arusnya. IZ sama dengan VS dikurang VZ dibagi R. Nah, dengan demikian maka tegangan out akan konstan sebesar VZ tegangan Zener. Dengan kata lain, tegangan Vout akan diregulasi sebesar VZ. Walaupun tegangan VS naik, perhatikan bahwa Zener beroperasi di daerah reverse-nya. Nah, selanjutnya di sini ada kondisi berbeban ya. Pada kondisi berbeban, arus sumber IS akan terbagi dua menjadi IZ dan IL. Nah, bisa kita lihat di sini ada rangkaian kondisi berbeban, yaitu di sini IS-nya terbagi menjadi dua antara ke IZ dan IL. Nah, di sini bisa kita lihat ada Vout, bisa dihitung dari RL dan seberapa besar RL dan seberapa besar IL. Nah, di sini konsepnya bagaimana supaya terjadi regulasi, maka IZ harus lebih besar dari 0. Nah, bisa kita lihat nih. Dan ini hanya akan terjadi jika IS harus lebih besar dari IL. Jadi di sini arus sumber harus lebih besar dari arus beban, atau VS lebih besar dari VZ ditambah I kali R. Nah, di sini rumusnya yaitu IS, apabila mencari IS, IZ tambah L, terus lalu selanjutnya IS sama dengan VS dikurang VZ dibagi RS. Nah, lalu apabila mencari IL, yaitu sama dengan VZ dibagi RL, dan mencari IZ sama dengan IS dikurang IL. Selanjutnya ada tegangan Thevenin. Kita bisa lihat pada rangkaian di sini IS-nya yaitu langsung menuju ke IL ya, langsung ke IL sini ke RL. Nah, di sini kita bisa lihat soalnya kenapa ke IL, soalnya ini tidak terhubung si dioda Zenernya. Di sini ada VTH untuk bisa dihitung dengan antara seberapa besar RL dan IL. Nah, tegangan Thevenin adalah tegangan pada RL jika Zener dilepas dari rangkaian.
Besarnya tegangan Thevenin ini ialah VTH sama dengan RL dibagi RL ditambah RS dikali VS. Nah, sini selama VTH kurang dari VZ atau tegangan Zener, maka arus Zener sama dengan 0, sehingga tidak akan terjadi regulasi tegangan. Nah, regulasi tegangan akan terjadi jika VTH lebih besar dari VZ atau tegangan Thevenin lebih besar dari tegangan Zener, sehingga arus Zener harus lebih besar dari 0. Selanjutnya ada dropout point. Jika VS turun atau IL naik, maka IZ bisa menjadi 0 sehingga Zener menjadi titik tidak dadal dan Vout menjadi turun atau tidak terregulasi. Nah, di sini rumusnya ya, IS minimum sama dengan VS minimum dikurang VZ dibagi RS maksimum, dan apabila mencari RS maksimum yaitu VS minimum dikurang VZ dibagi IS minimum. Nah, di sini apabila mencari IZ sama dengan IS dikurang IL, dan IZ minimal sama dengan IS minimal dikurang IL maksimal. Nah, di sini ada titik kritis terjadi jika IL maksimum sama dengan IS minimum, maka hubungan RS maksimum dengan VS minimum adalah rumusnya yaitu RS maksimum sama dengan VS minimum dikurang VZ dibagi IL maksimum. Selanjutnya ada disipasi daya. Jika pada suatu komponen ada tegangan jatuh sebesar V atau V dan ada arus mengalir sebesar I, maka pada komponen tersebut akan ada daya hilang sebesar P sama dengan V kali I. Nah, bisa kita lihat di sini rangkaiannya. Di sini IS terbagi 2, masuknya itu ke IZ dan IL. Seperti rangkaian tadi di atas ya. Di sini apabila mau mencari Vout bisa dihitung atas seberapa besar beban RL dan seberapa besar arus beban. Ini daya yang diserap Zener itu rumusnya PZ sama dengan VZ dikali IZ, dan daya yang diserap tahanan RS sama dengan PRS sama dengan IS kali VS dikurang VZ. Nah, daya yang diserap beban RL PRL sama dengan IL dikali Vout. Karena Vout sama dengan VZ atau tegangan output sama dengan tegangan Zener, maka PRL sama dengan IL dikali VZ. Daya yang diserap ini akan diubah menjadi panas. Panas yang berlebihan dapat merusak komponen yang bersangkutan. Oleh karena itu, perlu dijaga agar daya yang diserap suatu komponen tidak melampaui batas daya yang aman atau yang diperkenankan. Nilai aman ini dapat diperoleh dari datasheet komponen yang bersangkutan. Nah, ini datasheet dioda Zenernya, disipasi daya yang tersedianya yaitu 250 mW, 400 mW, 1 Watt, 5 Watt, 10 Watt, 25 Watt, 50 Watt dan seterusnya. Dan untuk tahanannya yaitu 125 mW, 250 mW, 500 mW, 1 Watt, 2 Watt, 3 Watt, 5 Watt, 10 Watt sampai ribuan Watt. Nah, selanjutnya ada contoh satu ya. Di sini hitunglah tegangan VS minimum agar Vout tetap 6 volt. Hitung daya pada Zener jika VS dinaikkan menjadi 24 volt. Penyelesaiannya itu IL sama dengan Vout dibagi RL sama dengan 6 volt dibagi 1 kilo sama dengan 6 mA. Pada VS minimum, IZ sama dengan 0 sehingga IS sama dengan IL sama dengan 6 mA. VS minimum sama dengan VZ ditambah IL dikali RS sama dengan 6 volt ditambah 6 mA dikali 1 kilo sama dengan 12 volt. Jika VS 24 volt, maka IS sama dengan 24 volt dikurang 6 volt dibagi 1 kilo yang hasilnya 18 mA. Dan IZ-nya IS dikurang IL sama dengan 12 mA. PZ-nya yaitu IZ dikali VZ sama dengan 12 mA dikali 6 volt sama dengan hasilnya 72 mW. Nah, selanjutnya kita cari Vout-nya dari contoh satu yang tadi. V-nya kan 10 volt. Nah, kurang dari VS minimum sama dengan 12 volt. Nah, lalu VS sama dengan
VZ dikurang IL dikurang RS. Nah 10 sama dengan 6 ditambah IL dikali 1 kilo ohm. Dipindah ruaskan 10 kurang 6 kurang IL dikali 1 kilo ohm. Nah IL sama dengan 4 dibagi 1 dikali 10 pangkat 3. Nah lalu hasilnya IL sama dengan 4 mA. Nah Vout nya rumusnya yaitu IL dikali RL. Lalu 4 mA dikali 1 kilo ohm dan hasil Vout nya yaitu 4 volt. Nah selanjutnya ada hubungan seri dioda Zener. Guna mendapat tegangan yang lebih besar, maka beberapa buah Zener dapat dihubungkan secara seri, sehingga rumusnya Vtot sama dengan VZ1 ditambah VZ2 ditambah bla 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 ditambah sampai VZN. Nah selain pertambahan tegangan, kemampuan daya total juga bertambah menjadi Vtot sama dengan VZ1 ditambah VZ2 ditambah bla 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 sampai ditambah VZN. Gimana banyaknya pertambahannya ya. Di sini kita lihat di sini bisa kita lihat ada rangkaian hubungan seri dioda Zenernya. Di sini seperti biasa arusnya terbagi masuk ke IZ dan IL. Selanjutnya ada contoh yang kedua ya. Di sini ada soal yang itu hitunglah tegangan output dan daya hilang pada Z1 dan Z2. Nah, di sini kita lihat rangkaiannya. Ada sini RS-nya 300 ohm. Dan di sini arusnya terbagi menjadi dua ya, IZ dan IL. Nah, penyelesaiannya yaitu jika IZ lebih besar dari 0, maka akan terjadi regulasi di sini tuh. Nah, rumusnya yaitu tegangan output sama dengan VZ1 ditambah VZ2 sama dengan 15 volt. Nah, lalu kita mencari arus nih IL sama dengan Vout dibagi RL. Karena mencari arus yaitu V per R ya, sama dengan 15 mA. Nah, di sini lalu mencari IS-nya. IS-nya VS dikurang Vout dibagi RS sama dengan 30 mA. Lalu mencari IZ-nya nih. IZ-nya itu IS dikurang IL sama dengan 15 mA. Nah, pada daya Z1, VZ1 sama dengan IZ dikali VZ1 sama dengan 90 mW. Dan pada daya Z2, VZ2 sama dengan IZ dikali VZ2 sama dengan 135 mW. Jadi gitu ya. Di sini apabila IZ lebih besar dari 0, itu akan mengalami regulasi. Nah, selanjutnya ada riak pada beban. Di sini ada grafiknya ya. Nah, yang sebelah kanan itu bias maju dan sebelah kiri ini bias mundur atau yang bisa disebut breakdown. Di sini ada delta I, delta V di sini. Nah, di sini karakteristik dioda Zenernya ya. Nah, jika IZ naik, maka VZ akan naik. Dan rumusnya yaitu RZ sama dengan delta VZ dibagi delta IZ. Nah, jika VS naik, maka Vout naik. Kenaikan Vout ditentukan oleh RZ. Nah, lalu ada rumusnya lagi nih untuk mencari IS maksimum, yaitu VS maksimum dikurang VZ sama dibagi RS. Dan apabila rumus IS minimum itu VS minimum dikurang VZ dibagi RS. Dan IS maksimum dikurang IS minimum sama dengan VS maksimum dikurang VS minimum dibagi RS. Dan apabila ingin mencari delta VS yaitu delta IS dikali RS. Apabila mau mencari delta VZ, yaitu sama dengan delta IZ dikali RZ.
Nah, di sini untuk mencari pembagian delta VZ dan delta VS, yaitu rumusnya delta IZ dikali RZ dibagi delta IS dikali RS sama dengan RZ dibagi RS. Ya, selanjutnya saya akan menjawab soal yang diberikan oleh dosen pengampu Pak Reza. Di sini ada 4 soal ya. Di sini nomor 1, apakah terjadi regulasi tegangan sumber apabila VS-nya 15 volt dan nilai Z2 diganti dengan di air dari ini. Nomor 2, jika Z1 dihilangkan apakah terjadi regulasi pada rangkaian tersebut? Nomor 3, jika Z1 adalah 10, apakah terjadi regulasi pada rangkaian tersebut? Nomor 4, hitunglah data dari DC1 dan DC2 pada soal nomor 3. Nah, di sini nomor 1 ya, langsung aja jawabannya. Diketahui VS sama dengan 15 volt, VZ1 nya sama dengan 6 volt, VZ2 nya 9 volt. Kenapa 9 volt? Karena digit akhir nim saya 9. Nah, RL sama dengan 1 kilo ohm, RS sama dengan 300 ohm. Ditanyakan Vout. Nah, jawab yaitu Vout nya itu rumusnya VZ1 ditambah VZ2 sama dengan 6 volt ditambah 9 volt sama dengan 15 volt. Lalu mencari IL. IL rumusnya Vout dibagi RL, yaitu 15 volt dibagi 1 kilo ohm yang hasilnya 15 mA. Lalu IS, mencari IS yaitu rumusnya VS dikurang Vout dibagi RS. Nah, di sini VS-nya 15 volt dikurang Vout-nya 15 volt dibagi RS-nya 300 ohm yang hasilnya 0 mA. Lalu mencari IZ yaitu IS kurang IL. Nah, di sini 0 mA dikurang 15 mA yaitu hasilnya negatif 15 mA. Karena di sini harusnya lebih kecil ya. Karena IL maaf. Karena IL lebih besar daripada IS, maka tidak terjadi regulasi. Nah, lanjut ke nomor 2, diketahui VS sama dengan 24 volt, VZ2 nya 9 volt, RL nya 1 kilo ohm, RS nya 300 ohm. Jika IZ lebih besar dari 0, Vout sama dengan VZ2 sama dengan 9 volt. Lalu mencari IL nya yaitu Vout dibagi RL. Di sini 9 dibagi 9 volt dibagi 1 kilo ohm sama dengan 9 mA. Lalu mencari IS nya yaitu VS dikurang Vout dibagi RS. VS nya 24 volt, Vout nya 9 volt dibagi 300 ohm yang hasilnya 0,05 mA. IZ sama dengan IS dikurang IL yaitu 0,05 mA dikurang 9 mA yang hasilnya negatif 8,9 mA. Karena IS lebih kecil dari IL sehingga tidak ada regulasi. Nah, diketahui VS 24 volt. Nomor 3, diketahui VS 24 volt, VZ1 10 volt, VZ2 9 volt, RL 1 kilo ohm, RF 300 ohm. Nah, Vout sama dengan VZ1 ditambah VZ2. VZ1 10 volt, VZ2 9 volt yang hasilnya 19 volt. Lalu mencari IL-nya. IL sama dengan Vout dibagi RL. 19 volt dibagi 1 kilo ohm sama dengan 19 mA. Nah, IS-nya yaitu VS kurang Vout dibagi RS sama dengan 24 volt dikurang 19 volt dibagi 300 ohm yang hasilnya 0,016 mA. Lalu mencari IZ-nya. IS kurang IL 0,016 mA kurang 19 mA itu hasilnya negatif 18,983 mA. Karena IS lebih kecil daripada IL sehingga tidak ada regulasi. Nah, lanjut ke nomor 4, diketahui IZ sama dengan 24 volt, VZ1 sama dengan 10 volt, VZ2 sama dengan 9 volt. Digit akhir NIM ditanyakan VZ1 dan VZ2. Jawabannya itu langsung VZ1 IZ dikali VZ1. Nah, IZ-nya itu 24 mA dikali 10 volt yang hasilnya 240. Di sini harusnya miliwatt. Nah, di sini hasilnya 240 miliwatt ya. Yang kedua, VZ2-nya itu dicari IZ dikali VZ2, 24 mA dikali 9 volt. Nah, hasilnya yaitu 216.
216 miliwatt. Ya, sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton.